Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak dengan Bapak. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 8, yakni mengenai teks berita. Kita tahu bahwa teks itu adalah wacana atau tulisan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian berita itu sendiri adalah informasi tentang peristiwa atau kejadian yang sedang atau yang sudah terjadi. Teks berita secara sederhana bisa diartikan bahwa teks itu berisi informasi tentang peristiwa atau kejadian yang disusun sesuai dengan ketentuan, baik itu unsurnya, strukturnya, maupun kaidah kebahasaan. Tidak semua peristiwa atau kejadian itu dapat diberitakan, tetapi hanya yang faktual, yang aktual dan penting. Faktual artinya sesuai dengan kenyataan, artinya tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak ada manipulasi atau tidak ada kebohongan di dalam menyampaikan berita tersebut. Aktual itu up to date, jadi masih baru, masih hangat. Sedangkan penting itu artinya berita atau peristiwa yang terjadi itu penting diketahui oleh khalayak. Dulu sampai sekarang sarana yang digunakan untuk menyampaikan berita itu kita menggunakan media cetak. Kalau dulu itu ada koran, ada majalah, sampai sekarang juga ada. Kemudian ada media elektronik seperti radio dan televisi. Dan sekarang ada internet, media internet. Sebelum ada internet, berita yang sampai kepada masyarakat itu harus melalui redaktur atau untuk melakukan penyuntingan. Jadi berita yang masuk ke redaktur, ke redaksi itu diolah, diedit. Jika perlu dikurangi atau ditambah sesuai dengan kriteria atau ketentuan yang ada, yang berlaku. Kemudian sekarang setelah ada internet, siapapun boleh menyampaikan berita melalui media sosial, baik itu Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, WA, dan lain sebagainya. Sehingga penyampaian berita semakin cepat. Bukan saja peristiwa yang sudah terjadi, tetapi yang sedang berlangsung dalam hitungan detik dapat sampai kepada khalayak. Nah, ini yang tentang mengenai sebagai pembuka atau pengantar dari Bapak mengenai teks berita ini, dan materi yang akan kita bahas dalam 2-3 minggu ke depan. Insya Allah kita akan pelajari. Yang pertama adalah apakah yang disebut dengan teks berita itu. Yang kedua, unsur apa saja yang harus ada pada teks berita. Kemudian bagaimana struktur teks berita dibuat atau disusun. Kemudian bagaimana kaidah bahasa di dalam menulis teks berita. Selanjutnya bagaimana cara menyimpulkan isi teks berita dan bagaimana cara menyusun teks berita. Ini yang akan kita bahas ke depan, sekarang ini 2-3 minggu depan. Mudah-mudahan pada pertemuan ini beberapa aspek atau beberapa pertanyaan bisa kita jawab, dan kita mulai saja pembahasan ini dengan mencermati contoh teks berita. Bapak sampaikan ini, Bapak tampilkan contoh teks berita yang cukup singkat dan bisa kita pelajari, dan secara aturan ini teks ini sudah memenuhi ketentuan dari sebuah teks berita. Judulnya adalah Pemerintah Tetapkan Idul Adha jatuh pada hari Jumat 31 Juli 2020. Apa saja ini teks terdiri atas 1-2-3 paragraf ya. Jadi ada judul di atas, kemudian paragraf ke-1 dimulai dari pemerintah sampai 21 Juli 2020. Paragraf kedua, Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1441 Hijrah sampai kepada ujar Fahrul, nah, di bawah ya. Dan yang ketiga adalah mudah-mudahan, ini sampai dengan kata dia. Jadi ada 3 paragraf dari teks ini, dan di bawah ada keterangan jakartakompas.com ya. Baik, Bapak baca saja sedikit ini supaya kalian bisa lebih paham. Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah jatuh pada hari Jumat 31 Juli 2020 Masehi. Hal ini disampaikan Menteri Agama Fakhrul Razi
setelah memimpin sidang isbat penetapan awal bulan Dzulhijjah 1441 Hijrah atau 2020 Masehi di Kementerian Agama Jakarta Selasa 21 Juli 2020. Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah 1441 Hijrah jatuh pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 Masehi, kata Fahrul melalui siaran langsung Kemenak RI Selasa malam. Fahrul mengatakan bahwa dalam melaksanakan sidang isbat, pihaknya selalu menggunakan dua metode, yakni metode hisab perhitungan astronomi dan metode ru'yat melihat langsung keberadaan hilal. Dua metode tersebut, kata Fahrul, tidak saling bertentangan, tetapi melengkapi satu sama lain dan sama pentingnya. Berdasarkan hasil hisab dilaporkan bahwa posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk. Adapun hasil pemantauan di 84 titik, ru'yat di 34 provinsi di Indonesia, sampai hari ini sudah lebih 12 titik yang melaporkan melihat hilal. Oleh karena itu, dengan dua hal tersebut, maka secara mufakat dinyatakan bahwa 1 Dzulhijjah 1441 jatuh pada hari Jumat bahwa 10 Dzulhijjah 1441 jatuh pada hari Jumat 31 Juli 2020 Masehi, ujar Fahrul. Mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini, seluruh umat Islam di Indonesia akan berhari raya Idul Adha tahun ini secara bersama-sama, kata dia. Jakarta, kompas.com. Ini teks tadi ada ralat sedikitnya, bukan 1 Dzulhijjah tapi 10 Dzulhijjah 1441 jatuh pada hari Jumat 31 Juli 2020 Masehi. Silakan kalian pelajari, pahami kembali, cermati kembali, dibolak-balik itu teks, pelajari secara bersama sehingga kita bisa menemukan atau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Unsur teks berita. Sebuah teks berita itu yang baik, yang sempurna itu ada 6 aspek, yaitu bisa menjawab apa yang diberitakan dalam teks di atas, kemudian di mana berita itu disampaikan, kapan berita itu disampaikan, siapakah yang menyampaikan berita itu, mengapa berita itu penting disampaikan, dan bagaimana proses penentuan Idul Adha itu diputuskan dalam teks berita itu. Jadi di dalam teks berita secara umum sudah banyak mengatakan bahwa untuk mengenai unsur teks berita itu ada 5W plus 1H ya. Itu kalau di dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Indonesia saja kita singkat saja, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana itu dalam satu akronim adik simba. A-nya apa, D-nya di mana, K-nya siapa, kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Ya. Di dalam teks tadi, kalau kita ajukan pertanyaan-pertanyaan ini yang menyangkut unsur teks berita, bahwa pertanyaan yang pertama, apakah yang diberitakan dalam teks di atas, maka jawaban dalam teks itu adalah penetapan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat 10 Dzulhijjah 1441 Hijrah atau 2020 Masehi. Yang kedua, di manakah berita itu disampaikan? Di Kementerian Agama Jakarta. Kapan berita itu disampaikan? Pada hari Selasa 21 Juli 2020. Siapakah yang menyampaikan berita itu? Menteri Agama RI, yakni Fahrul Razi. Dan mengapa berita itu penting disampaikan? Ada seluruh umat Islam merayakan Hari Idul Adha secara bersama-sama. Yang terakhir, bagaimana proses penentuan Idul Adha diputuskan? Jawabannya adalah penetapan Hari Raya Idul Adha menggunakan dua metode, yakni hisab, perhitungan astronomi, dan ru'yat, melihat langsung keberadaan hilal. Ini terjawab semua. Jadi secara lengkap unsur teks berita ini adalah ada di dalam teks tadi. Jadi teks tadi dikatakan sempurna dari segi unsur, ya. Sebab tidak jarang orang membuat teks berita itu tidak lengkap unsurnya.
hanya beberapa saja. Ini secara kaidah ini sudah memenuhi persyaratan bahwa teks berita ini bagus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah struktur teks berita. Dilihat dari strukturnya, teks berita yang tadi kita baca itu ada 3 bagian. Bagian atas itu ada judul, setelah judul kemudian ada paragraf yang berupa kepala berita. Ya, kepala beritanya itu paragraf ke-1. Kalau isinya di dalamnya ada adiksi. Adiksi singkatan dari apa yang diberitakan, ada jawabannya di situ. Di mana disampaikan, ada berita di paragraf 1 itu. Kapan dan siapa yang menyampaikan itu ada di paragraf ke-1. Jadi kepala berita itu umumnya boleh menyampaikan hanya 1-2 unsur saja. Boleh 3, boleh 4. Tapi yang jelas penjawaban dari bagaimana itu lebih tepat dibahas di dalam tubuh berita bagian kedua. Jadi paragraf kedua itu ada disebut tubuh berita. Jadi paragraf kedua dan ketiga, ya. Paragraf kedua dan ketiga di situ ada pembahasan adiksi Mbak secara lengkap. Jadi pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana itu ada di dalam tubuh berita. Kalau di dalam kepala berita boleh hanya beberapa unsur saja sebagai pembuka, ya. Dalam bagian lain atau dalam keterangan lain orang menyebutnya ini adalah orientasi berita. Dan kita mengacu kepada buku paket saja bahwa bagian yang di atas itu adalah kepala berita. Disusul dengan tubuh berita, paragraf kedua dan ketiga, ya, dalam teks itu. Kemudian yang ketiga adalah ekor berita. Ekor berita itu umumnya berisi sumber berita itu dikupas atau dikutip dari mana, ya. Di sini dikutip dari kompas.com sebuah beritanya. Dan dalam ekor berita juga bisa saja hal-hal isi dari teks berita itu yang di luar adiksi Mbak. Jadi yang tidak berhubungan secara langsung dengan ke-6 unsur itu, maka itu bisa dikatakan sebagai ekor berita. Tapi di dalam teks ini sengaja Bapak tidak menyampaikan, tidak ada. Ya. Jadi yang ada ekor beritanya adalah sumber berita, yaitu kompas.com. Ya. Sudah struktur. Kemudian yang ketiga adalah kaidah kebahasaan. Di dalam menulis teks berita kita harus memperhatikan kaidah-kaidah ketentuan dari segi bahasa, ya. Yang pertama bahwa kaidah bahasa yang digunakan dalam teks berita itu adalah bahasa yang standar, bahasa yang baku, bukan bahasa dialek, bukan bahasa gaul, ya, tapi bahasa standar, di mana kata-kata kalimat itu yang bisa digunakan adalah yang dapat dipahami oleh yang sudah diakui oleh Balai Bahasa, ya, dan standar itu sehingga dapat dipahami oleh semua masyarakat Indonesia dimanapun berada, apapun sukunya, ya, apapun bahasa daerahnya, itu paham dengan bahasa itu. Kalau menggunakan bahasa dialek maka daerah-daerah tertentu itu mungkin tidak akan paham dengan bahasa. Yang kedua dari segi bahasa ini dari penggunaan kalimat langsung. Jadi di dalam teks berita umumnya menggunakan kalimat-kalimat langsung. Dalam teks tadi kita temukan ini 3 kalimat langsung, ya. Yang pertama adalah Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1441 Hijrah, jatuh pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 Masehi, kata Fahrul melalui siaran langsung Kementerian RI Selasa malam. Ini yang pertama. Lihat penulisannya kalimat langsung, ya. Di awal itu ada tanda petik, kemudian di akhir 2020 Masehi itu tanda petik. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini adalah persis seperti yang diucapkan oleh yang berbicara. Ini kata Fahrul, ya, melalui siaran langsung. Nah, yang kedua adalah 2 metode tersebut, ya, kata Fahrul tidak saling bertentangan, tetapi melengkapi satu sama lain dan sama pentingnya. Nah, ini satu kalimat, satu ungkapan asli dari Fahrul oleh penulis dibagi 2, ya, sehingga ada tanda petik 2 kelompok di sini. Ini aslinya adalah 2 metode tersebut, ya, tidak saling bertentangan, tetapi melengkapi satu sama lain dan sama pentingnya. Itu secara utuhnya. Tapi penulis berita dia membuka atau membagi 2 kalimat itu sehingga kata Fahrulnya disempatkan di tengah-tengah.
Jadi kata fahrul itu boleh disimpan di awal, boleh di tengah dengan memecah kalimat secara utuh, dan boleh juga di akhir seperti yang contoh di nomor 1. Nah, kemudian nomor 3 kita lihat. Oleh karena itu dengan dua hal tersebut maka secara mufakat dinyatakan bahwa 10 Zulhijjah 1441 jatuh pada hari Jumat 31 20 20 Masehi. Ujar fahrul. Nah, ini ujar fahrulnya di belakang. Yang ke-1 juga kata fahrul itu keterangannya itu di belakang. Jadi boleh juga kita menyimpan kata itu di depan sebelum kalimat yang aslinya. Ya. Ini dari segi bahasa standar. Yang kedua menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga dari segi bahasa itu teks berita biasa menggunakan kata bahwa. Ini biasanya bahwa ini digunakan kalau kalimat langsung tadi diubah menjadi kalimat tidak langsung. Ya. Di sini ada kalimat oleh karena itu dengan dua hal tersebut maka secara mufakat dinyatakan bahwa. Nah, bahwa 10 Zulhijjah 1441 jatuh pada hari Jumat 31 Juli 2020. Ujar fahrul. Atau bisa juga kalimatnya fahrul mengatakan bahwa, ya, dengan dua hal tersebut secara mufakat dinyatakan tanggal 10 Zulhijjah 1441 jatuh pada hari Jumat 31 Juli 2020. Ini kebetulan kata bahwa di sini munculnya masih di dalam kalimat langsungnya. Tapi kalau kita ada mengubah dari kalimat langsung itu menjadi kalimat tidak langsung, artinya disampaikan lagi oleh orang lain, oleh penulis teks ini, tapi tidak persis, ya, tidak persis kalimatnya itu, kata-katanya itu seperti yang diungkapkan. Ya, boleh diubah kata-kata itu, tapi maknanya atau maksudnya sama. Itu menggunakan kalimat langsung. Kalimat tidak langsung. Yang ketiga adalah kata kerja mental atau hasil pemikiran. Kata kerja mental itu kata yang menunjukkan hasil pemikiran, ya, hasil berpikir. Misalnya di sana di dalam teks itu ada kata menetapkan, ada kata melengkapi. Itu termasuk kata kerja mental. Kemudian keterangan waktu dan tempat. Jadi dalam teks berita mesti ada keterangan waktu dan keterangan tempat. Ini jelas karena waktu dan tempat ini menyangkut unsur teks berita. Ya. Waktu itu sebagai jawaban dari kapan, kemudian tempat itu jawaban dari di mana. Ya. Dalam teks di atas ada 3 yang muncul. Yang satu di Kementerian Agama, Jakarta, Selasa 21 Juli 2020. Tempat di Kementerian, waktunya Selasa. Ya. Yang kedua Jumat tanggal 31 Juli 2020. Ini juga sama. Kapan? Hari Jumat. Ya, tanggal 21 Juli 2020. Oke. Yang ketiga, di 8 titik di 34 provinsi Indonesia. Ini menunjukkan tempat. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari teks berita ini umumnya menggunakan konjungsi. Konjungsi yang sering muncul itu konjungsi temporal yang menunjukkan kronologis. Konjungsi temporal atau kronologis itu biasanya dengan kata-kata awalnya, mulanya, kemudian, lalu, ya, setelah itu, dan akhirnya, misal. Ya. Itu kata-kata atau konjungsi temporal yang menunjukkan kronologis untuk menunjukkan sebuah proses. Ya. Dan di atas ada kata konjungsi temporal ini ada 2 Bapak temukan, yakni kata setelah dan kata awal. Ya. Ini kaidah kebahasaan. Yang keempat adalah menyimpulkan teks berita. Jadi sebuah teks berita bisa kita simpulkan, tapi ketentuannya, ya, caranya kita tidak boleh mengurangi dari unsur teks berita, ya, yang harus ada di dalam teks itu. Jadi yang 6 unsur tadi, adik simba itu harus muncul, dan menyimpulkannya boleh disimpulkan dalam 1 paragraf, boleh juga disimpulkan dalam 1 kalimat. Kalau satu teks disimpulkan dalam 1 kalimat, itu secara otomatis kalimat itu adalah disebut tema di dalam karangan itu. Jadi tema karangannya itu adalah kesimpulan 1 paragraf. Di sini Bapak berikan contoh penyimpulan di dalam paragraf, di mana paragraf itu ada beberapa kalimat, dan dari kalimat-kalimat itu ada kalimat utama dan kalimat yang paling penting, kalimat yang tidak boleh dibuang. Yang berikutnya adalah kalimat-kalimat penjelas.
Jadi satu kalimat utama, beberapa kalimat penjelas. Boleh satu kalimat penjelas, boleh dua, boleh tiga, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini adalah pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijrah jatuh pada hari Jumat 31 Juli 2020 Masehi. Ini kalimat utamanya. Nah, penjelasan ini, kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya sebagai kalimat penjelas. Di antaranya, penetapan ini disampaikan Menteri Agama Fahrul Razi di Kementerian Agama Jakarta pada tanggal 21 Juli 2020. Titik. Kalimat penjelas yang kedua, penetapan ini merupakan hasil sidang isbat yang menggunakan dua metode, yakni hisab dan ru'yat. Nah, kalimat penjelas yang ketiga, hal ini sangat penting bagi umat Islam agar melaksanakan Idul Adha secara bersama. Dalam paragraf ini semua unsur dari teks berita itu ada. Adik Simba itu. Apa yang diberitakan, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Semuanya ada di sini. Jadi dalam menyimpulkan teks berita, jangan sampai mengurangi unsur itu. Kalau mengurangi unsur, maka penyimpulan itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Itu 4. Nah, sekarang nanti kalian pelajari berkali-kali dan sebagai latihan ini dikerjakan pada buku catatan. Jadi siapkan buku catatan khusus untuk pelajaran bahasa Indonesia. Tebalnya atau ukurannya silakan. Yang penting buku itu dirapih ya, dibungkus. Kemudian pada buku itu kita mulai pada awal semester ini silakan jawab, tuliskan semua materi yang Bapak sampaikan dalam PowerPoint ini, termasuk kalimat-kalimat yang Bapak sampaikan ini, penjelasan, silakan kamu rangkum, tuliskan kembali di dalam buku catatan kamu. Ya. Yang itu yang pertama. Dan yang kedua, kerjakan latihan ini. Yang pertama adalah latihan yang pertama, buatlah definisi atau pengertian teks berita secara lengkap dalam satu paragraf. Ya. Meliputi unsur, struktur, kaidah bahasa, dan sifat isinya. Maka definisi yang kalian buat ini akan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan di awal kegiatan tadi. Ya. Jadi sekali lagi, catatan kamu isi dengan PowerPoint yang Bapak bahas tadi, baik yang ada dalam PowerPoint maupun penjelasan-penjelasan yang Bapak sampaikan. Silakan supaya kamu lebih paham tentang teks berita ini. Setelah itu, jawablah pertanyaan ini. Kamu buat definisi. Definisi itu pengertian, tapi pengertiannya bukan hanya satu kalimat biasanya definisi. Pengertian dalam definisi itu harus secara lengkap, ya, sehingga menggambarkan pengertian teks berita itu secara utuh. Bukan saja arti teks berita, tapi juga di dalamnya ada unsur yang ada, kemudian strukturnya bagaimana, kaidah bahasanya bagaimana, sifat dari isi teks berita itu bagaimana. Kamu buat dalam sebuah kalimat atau dalam satu paragraf atau dalam 1-2 kalimat boleh, silakan, ya. Tapi harus mencakup semua permasalahan yang ada hubungannya dengan masalah teks berita sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi. Yang kedua, kita untuk latihan, tentukan unsur, struktur, kaidah bahasa teks yang berjudul Lembaga Sosial Askar Kauni kembali berangkatkan 6 santri ke Mesir. Teksnya ada di bawah ini, ya, dalam PowerPoint yang berikutnya. Kemudian tuliskan kembali isinya secara singkat dalam satu paragraf. Jadi teks ini, nah ini teksnya, ya, judulnya Lembaga Sosial Askar Kauni kembali berangkatkan 6 santri ke Mesir. Ada beberapa paragraf di sini. Paragraf 1 ini Bapak beri lingkaran, memberi nomor 1 ini menunjukkan paragraf ke-1. Paragraf kedua, nah hanya 2 paragraf, dan yang ketiganya bukan paragraf, ini adalah sumber beritanya. Silakan dari teks ini kalian pelajari, kalian pahami, kalian cermati, kemudian tentukan unsurnya apa saja, buat seperti pertanyaan-pertanyaan yang tadi, ya, yang Bapak contohkan dengan teks yang pertama tadi. Kemudian strukturnya bagaimana, kemudian kaidah bahasanya yang ada dalam teks ini bagaimana. Setelah itu baru kamu simpulkan teks ini di dalam satu paragraf. Ini saja untuk pertemuan ini. Silahkan kalian pahami berkali-kali, putar berkali-kali tayangan ini supaya kalian bisa lebih memahami.
Dan tugas ini nanti di minggu depan akan kita periksa ya. Yang jelas ini tugas dikerjakan pada buku catatan kalian ya. Kalau memungkinkan dalam pertemuan yang akan datang itu akan kita periksa, dan kalau tidak nanti buku itu akan dikumpulkan pada saat kamu masuk, yang dalam rencana sekolah itu setiap akhir bulan minggu keempat itu kita akan mengadakan luring ya, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah. Nah, nanti buku itu akan dikumpulkan setiap akhir bulan dan untuk dipelajari, dipahami atau diberikan di penilaian oleh Bapak. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.